Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita fokus ke sesuatu yang mendasar banget tapi sering kelewat kayaknya ya. Yaitu, gimana sih kita benar-benar belajar di tempat kerja? Nah, secara khusus, kita mau lihat ini dari sudut pandang aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Iya, betul. Topik yang relevan banget ya buat siapa aja sebenarnya, tapi kita kerucutkan ke ASN. Sumber kita kali ini ada beberapa ya. Ada riset soal implementasi corporate university, terus strategi belajar 70-20-10 di Jawa Timur, Yogyakarta, Banten. Sama Kementerian Perdagangan juga ada. Ditambah beberapa konsep inti soal belajar efektif itu gimana sih? Oke, misi kita hari ini. Kita coba ungkap kenapa pelatihan formal aja tuh kayaknya nggak cukup lagi. Dan kita bongkar strategi 70-20-10 ini, terutama gimana sih porsi terbesarnya itu yang 70% belajar dari pengalaman bisa benar-benar jalan gitu. Sip. Oke, langsung aja ya. Dari sumber-sumber Anda nih, kelihatan ada desakan kuat ya supaya ASN itu lebih adaptif, lebih cerdas lah gitu menghadapi tantangan zaman. Iya, betul. Sementara pelatihan klasikal aja seringnya gimana ya, kurang nendang gitu. Dan kadang kepentuk anggaran juga kan? Persis. Nah, ini yang mendorong munculnya inovasi kayak corporate university atau Korpu itu. Tapi intinya emang ada pergeseran pendekatan. Pergeserannya gimana tuh? Jadi gesernya itu dari sekedar, oh kirim orang ikut pelatihan, jadi lebih ke gimana caranya menciptakan ekosistem belajar di lingkungan kerja itu sendiri. Dan kerangka 70-20-10 ini jadi semacam panduannya gitu. Angka ini bukan rumus saklek ya, tapi lebih ke representasi lah, gimana kita nyerap ilmu dan skill paling efektif. Oke, oke. Nah, porsi terbesarnya, 70% itu datangnya dari pengalaman langsung. Experiential learning lah istilahnya. Ini krusial banget. Ini bukan cuma sekedar kerja rutin ya, tapi belajar aktif lewat tugas-tugas yang menantang, terlibat di proyek strategis, mecahin masalah real di lapangan. Intinya, pengalaman yang kita alami, terus kita refleksiin, nah itu jadi pelajaran berharga. Sebentar. 70% dari pengalaman itu kedengarannya logis sih. Tapi apa nggak biasa aja gitu? Gimana kita mastiin itu beneran jadi pembelajaran terstruktur? Bukan cuma, ya maaf, kerja rodi atau rutinitas yang gitu-gitu aja tanpa ada peningkatan skill. Nah, pertanyaan bagus itu. Kuncinya ada di kesengajaan sama refleksi. Jadi pengalaman di porsi 70% ini idealnya dirancang atau minimal difasilitasi. Contohnya, dikasih penugasan khusus yang emang stretch kemampuan kita. Atau rotasi jabatan biar dapat perspektif baru. Atau bahkan belajar dari kegagalan proyek, tapi dianalisis bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma doing aja, tapi learning by doing yang disadari prosesnya. Oke, masuk akal, masuk akal. Jadi ada unsur kesengajaan ya. Terus yang 20%? Nah, 20% itu asalnya dari interaksi sosial, social learning. Ini soal belajar dari orang lain, bisa lewat coaching, mentoring sama senior yang udah lebih pengalaman, dapat feedback yang membangun, diskusi intens sama rekan kerja, atau gabung di community of practice, COP itu loh, buat saling tukar pikiran, cari solusi bareng. Iya, belajar dari orang lain ya. Betul. Terus sisanya yang 10%, nah ini pembelajaran formal yang udah kita kenal lah, pelatihan di kelas, seminar, workshop, ikut sertifikasi, atau sekarang banyak e-learning kayak MOOC gitu. Massive Open Online Courses ya. Iya, porsinya emang kecil, tapi tetap vital loh ini, buat fondasi pengetahuan dasar atau ngenalin konsep-konsep baru. Menarik ya proporsinya, 70 pengalaman, 20 interaksi, 10 formal. Terus, gimana nih penerapan konkretnya buat ASN dari sumber-sumber kita? Kalau di Jawa Timur, kelihatan ya korpu mereka pakai banget nih 70-20-10 buat sekitar 80.000 ASN. Banyak juga ya. Iya, contohnya ASN dikasih proyek nyata yang berdampak gitu. Nah itu kan 70%-nya. Terus dibimbing atasan atau mentor, itu 20%-nya. Sambil sesekali ikut workshop, itu 10%-nya. Oke, terstruktur ya berarti. Terus Yogyakarta, lewat Jogja Korpu, kayaknya kuat banget di aspek 20% ya. Mereka bangun community of practice di mana-mana, biar budaya sharing knowledge-nya jalan. Ada program asah-asih asuh juga. Itu kan kuat di coaching sama mentoringnya. Menarik pendekatannya Jogja. Kalau Banten, kelihatannya fokusnya di penguatan 10% lewat pengembangan MOOC. Jadi, ASN bisa belajar mandiri, lebih fleksibel.
Iya, MOOC emang lagi ngetren juga sih ya buat pembelajaran mandiri. Diadaptasi sesuai kebutuhan ya. Tapi tentu aja sumber-sumber kita juga realistis kok. Implementasi 70-20-10 ini ya nggak gampang juga, ada tantangannya. Pasti ada ya. Apa aja tuh biasanya? Ya, klasik sih. Anggaran pengembangan kompetensi sering jadi isu. Terus motivasi belajar mandiri ASN kan beda-beda ya antar individu, naik turun. Belum lagi kadang ada resistensi sama teknologi baru. Atau soal membangun budaya sharing knowledge itu butuh waktu dan effort yang konsisten. Budaya berbagi itu emang PR ya. Banget. Tapi, keberhasilan juga mungkin kok. Kuncinya kata riset-riset itu, pertama komitmen pimpinan harus kuat. Kedua, investasi yang cukup. Investasi ini nggak cuma uang loh ya, tapi juga waktu dan perhatian. Dan yang paling penting, kemauan dari individu ASN-nya sendiri buat terus belajar. Nah, ini nyambung nih sama temuan menarik dari studi di AS. Ternyata, upaya belajar itu hasilnya bisa beda-beda tipenya. Oh ya, gimana tuh? Ada yang disebut conscious learning, ini yang ideal. Sadar dia belajar dan hasilnya kelihatan. Terus ada facade learning, nah ini bahaya nih. Merasa udah belajar, ikut ini itu, tapi hasilnya sebenarnya minim atau nggak ngefek ke kinerja. Kayak cuma formalitas aja gitu. Wah, cuma di permukaan ya jadinya. Betul. Terus ada unaware learning, dia berhasil ningkatin skill, tapi nggak sadar proses belajarnya gimana. Dan terakhir absent learning, ya ini yang gagal total. Nggak ada pembelajaran terjadi. Menarik banget itu soal tipe-tipe hasil belajar. Risiko facade learning itu nyata ya, berarti kalau program 70-20-10 cuma jadi ya sekedar kewajiban administratif gitu. Iya, bisa jadi. Makanya penting banget mastiin fokusnya bukan cuma di aktivitasnya, tapi di pembelajaran bermakna yang beneran terjadi dan ngefek ke kinerja. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan buat pendengar nih, model 70-20-10 ini sebenarnya ngingetin kita ya bahwa ruang kelas terbesar kita itu ya pekerjaan kita sehari-hari dan interaksi di dalamnya. Tepat sekali. Sekitar 90% pengembangan diri kita tuh terjadinya ya di situ, bukan pas lagi duduk manis di ruang pelatihan formal. Benar. Jadi ringkasnya nih, strategi ini ngedorong cara pandang baru ya, pembelajaran itu bukan acara periodik, tapi proses yang jalan terus, nyatu sama kerjaan. Pengalaman 70% jadi intinya, terus didukung kuat sama kolaborasi dan dialog 20%, nah pembelajaran formal 10% itu pelengkap pentingnya. Iya, gitu rangkumannya. Nah, kalau kita coba tarik ke diri Anda masing-masing nih yang dengerin, gimana ya prinsip ini bisa diterapin? Mungkin bisa dengan lebih berani ambil tugas baru yang agak di luar zona nyaman dikit. Itu kan bisa masuk porsi 70% tuh. Oke, cari tantangan baru ya. Iya, atau mungkin secara sadar lebih sering minta feedback. Atau ajak diskusi rekan kerja atau atasan soal tantangan kerja yang lagi dihadapi. Itu bisa masuk ke porsi 20% tuh. Proaktif ya intinya. Betul, proaktif mencari kesempatan belajar dalam kerjaan itu sendiri. Oke, dan sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Di tengah kompleksitas birokrasi kita dan tuntutan perubahan yang cepat banget ini, kira-kira model pembelajaran yang sangat bergantung sama pengalaman dan interaksi sosial ini, beneran bisa nggak sih jadi pendorong perubahan kinerja ASN yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan cuma bakal jadi jargon baru aja yang keren di atas kertas, tapi nggak terlalu ngefek di lapangan? Nah, itu dia. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.